Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi di channel pembelajaran online Asdi Saputra Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai muatan pelajaran PKN KD 3.3 tema 4, yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Langsung saja, mari kita simak bersama-sama. A. Keberagaman sosial. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural, artinya memiliki berbagai keanekaragaman. Ada ribuan pulau di wilayah Indonesia yang masyarakatnya memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Keberagaman sosial meliputi yang pertama adalah keberagaman suku bangsa, kemudian keberagaman agama, keberagaman mata pencaharian, keberagaman tingkat pendidikan. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Nah, anak-anak, keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Anak-anak sekalian, hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik antar suku bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Jadi karena adanya perbedaan, menganggap bahwa sukunya paling hebat, sehingga menganggap suku yang lain itu lebih rendah, dan hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya permusuhan antar suku. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan, sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Beberapa contoh pandangan dan tindakan yang baik untuk dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa. Yang pertama adalah selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia saat berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku bangsa. Kemudian yang kedua, berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, sehingga kita harus saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai dengan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah keberagaman agama. Hidup rukun dan damai dalam lingkungan dengan beragam agama sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Yang ketiga, menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Kemudian yang ketiga, keberagaman tingkat kesejahteraan. Anak-anak sekalian, Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu penduduknya pun memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda tergantung kondisi alamnya. Kita perhatikan gambarnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai, ya, pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Jadi kalau masyarakat yang tinggalnya di daerah pantai itu sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kemudian masyarakat yang tinggal di desa
atau di pedesaan, di daerah yang subur, ya, biasanya bekerja sebagai petani. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah wisata, ya, di tempat-tempat wisata, biasanya bekerja di sektor jasa yang berkaitan dengan pariwisata di daerah tersebut. Dengan berbagai jenis mata pencarian tersebut, tidak berarti semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera. Bidang periklanan, ada nelayan yang memiliki kapal sendiri dan menggunakan kapal-kapal kecil tradisional. Jadi masih banyak nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil tradisional. Kemudian ada nelayan yang bekerja pada suatu perusahaan perikanan yang menggunakan kapal-kapal yang lebih besar dan juga modern. Saling menghormati dan membantu antara masyarakat yang kurang dalam perekonomian akan membantu menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi kita harus saling membantu agar bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Kemudian yang keempat, keberagaman tingkat pendidikan. Anak-anak sekalian, dalam suatu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan bekerja, terdapat keberagaman tingkat pendidikan, ya. Jadi di lingkungan tempat kita, di lingkungan pekerjaan, di rumah dan sebagainya, itu tentu ada perbedaan dalam hal tingkat pendidikan. Misalnya SMA, SMK atau sarjana. Ada juga mungkin yang SD, SMP, ya, dan sebagainya. Ada juga yang berpendidikan non formal, misalnya keterampilan menjahit, keterampilan komputer, dan sebagainya. Keberagaman tingkat pendidikan tidak boleh menjadi penghalang. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman seperti itu sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah untuk video pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.